Saya Dr. Raymond Manikas, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Kasih Bunda, Cimahi. Pada saat ini kita akan membahas mengenai demam berdarah. Apakah demam berdarah tersebut? Demam berdarah yang kita sebut adanya demam disertai penurunan dari trombosit di dalam darah kita. Ya, trombosit tersebut akan menurun karena dia dirusak oleh virus demam berdarah. Penyebabnya adalah virus dengue. Bilangnya virus dengue. Nah, virus dengue ini biasanya mempunyai vektor yang disebut nyamuk. Nyamuknya dinamakan Aedes aegypti. Nyamuk tersebut akan menggigit kita. Kemudian terjadi berkembang biaklah virus itu di dalam darah kita dan virus tersebut memecahkan akan trombosit-trombosit tersebut sehingga jumlah trombosit itu akan turun di dalam darah kita. Apa risikonya kalau jumlah trombosit turun? Jumlah trombosit yang turun akan menyebabkan perdarahan. Itu yang kita takutkan. Nah, demam berdarah ini gejala-gejalanya biasanya adanya demam kurang lebih 2-4 hari ya. Kemudian sakit kepala disertai dengan mual-mual, kemudian disertai juga dengan bisa buang air besar, mencret atau susah buang air besar juga. Kemudian ada juga yang menggigil ya. Kemudian biasanya nanti kita akan periksa ya, namanya tourniquet test. Tourniquet test itu akan diperiksa sampai beberapa detik diikatkan pada lengan kita, kemudian nanti akan timbul bintik-bintik. Itu yang kita bilang positif dari tourniquet test untuk demam berdarah. Pemeriksaan laboratorium biasanya kita lakukan dengan pemeriksaan trombosit dan hematokrit. Hematokrit akan meninggi ya, meninggi lebih dari normal, kemudian trombosit akan turun biasanya. Kenapa hematokrit meninggi? Karena terjadinya sisipan cairan dalam darah kita ke jaringan-jaringan. Karena virus tersebut juga membuat kita cairan tersebut akan lebih gampang keluar dari pembuluh darah kita. Nah, diperlukan pemantauan yang ketat untuk memantau trombosit. Kita takut trombositnya terlalu turun sehingga terjadi perdarahan. Kalau trombositnya mulai turun, biasanya apalagi sudah mulai ada perdarahan sedikit, biasanya kita akan memberikan transfusi trombosit. Dan cairan-cairan yang harus kita atur dengan baik sehingga cairan-cairan tersebut dapat memenuhi kebutuhan cairan, menggantikan cairan-cairan yang keluar ke jaringan-jaringan tubuh yang lain sehingga pasien tersebut tidak akan turun dia punya tekanan darah atau kekurangan cairan di dalam darahnya. Biasanya juga kita akan membantu memberikan obat-obat seperti untuk sakit kepala atau demam, kita akan memberikan obat-obat yang namanya paracetamol. Boleh, itu sangat akan membantu meringankan akan beban. Kemudian kalau dia mual-mual, kita akan membantu juga memberikan obat-obat yang mual. Nah, berapa trombosit yang turun? Biasanya trombosit yang turun kurang dari 100 kita bisa curiga adanya demam berdarah ya, kurang dari 100.000 maksud saya. Dan dengan kurangnya tersebut kita akan pantau terus ya, kita juga pantau secara ketat hematokritnya karena itu adalah indikator-indikator bagaimana seseorang akan menjadi lebih parah atau tidak. Ada beberapa derajat demam berdarah ya, derajat 1 sampai derajat 4, tetapi kita tidak akan membahasnya di situ. Tapi kalau saudara-saudara atau keluarga saudara-saudara ada merasa demam, bawalah ke dokter saudara-saudara ya, kemudian periksakanlah darahnya ya, ke dokter akan memeriksa darah sehingga kita bisa mendiagnosa. Ada juga hal yang positif yang kita bisa lakukan ialah minum banyak ya untuk menggantikan cairan-cairan tersebut. Ada pemeriksaan khusus yang untuk demam berdarah namanya NS1, itu juga akan diperiksa oleh dokter sehingga bisa pasti apakah saudara menderita demam berdarah. Datanglah ke rumah sakit, mungkin perlu dirawat di opname untuk pemberian infus sehingga saudara akan tertolong. Jangan ragu-ragu, kalau demam langsunglah ke dokter. Kami di Rumah Sakit Kasih Bunda siap untuk melayani saudara-saudara sekalian. Terima kasih.